Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan konfigurasi mikrotik melalui terminal menggunakan Command Line Interface atau CLI. Ya, dalam hal ini kita membuka aplikasi Winbox ya. Ya, di sini ada dua pilihan, ada Manage, ada Neighbors. Itu ada MAC address, kemudian ada IP address. Standar bawaan pabrik biasanya 192.168.168.1. Ya, jika dia 0000 berarti itu sudah di reset no default atau tidak menggunakan bawaan pabrik. Dan semestinya sebaiknya rekomendasi bahwa kalau kita reset itu sebaiknya menggunakan no default karena tidak semua settingan pabrik itu kita perlukan. Oke, di sini masih kosong sehingga ketika kita di awal untuk melakukan konfigurasi karena nanti belum tentu kita menggunakan IP address yang sama, sebaiknya di awal nanti untuk pertama kali kita menggunakan MAC address. Nah, muncul di sini ya. Oke, nanti kalau ini kita klik muncul ini. Tapi ini nanti kita bisa gunakan setelah konfigurasi selesai. Oke, di awal-awal kemudian standar bawaan pabriknya itu password kosong. Login dengan user admin. Kita klik connect. Kita masuk new terminal. Kemudian seperti biasa kita ketik sistem. Ya ingat ya, no default, yes. Dangers. Oke, kita tekan tombol Y. Ya, kemudian ada suara beep menandakan bahwa eh, router kita reset ya. Oke, selanjutnya sambil menunggu dia akan keluar secara otomatis dan akan masuk juga secara otomatis. Oke. Ya, selanjutnya sebaiknya kita memberikan nama supaya tidak nanti dalam prakteknya kalau kita memiliki lebih dari satu mikrotik kita ini tidak keliru ya atau bagian dari manajemen konfigurasi kita. Kita dengan perintahnya sistem identity ya oke kita keluar guys secara otomatis kita coba connect ulang lagi ya sering terjadi sistem identity kemudian set name misalkan router lab TKJ enter. Nah, di sini sudah router lab TKJ. Oke, selanjutnya kita akan melakukan langkah ketiga yaitu manajemen interface. Ya, manajemen interface. Sekarang kita masuk ke interface. Ya, seperti biasa, interface, kemudian print. Kita ingin melihat di sini ada flex 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada urutan ya. Ya, kemudian di sini kita coba ganti dengan sintak yang paling singkat. Ya, kemudian set 0 ingin per 1. Ya, usahakan jangan merubah nama tetapi menambahkan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, saya biasanya ether 1 kita agak tambah namanya menjadi internet. Oke, ini sudah bisa di enter atau pakai titik koma juga bisa. Untuk memudahkan pakai set kemudian set 1 ya. Name ether 2 kita kasih nama dalam hal ini oke.
Kemudian kita enter lagi set. Yang ketiga, itu kita kasih nama enter 3, kurangnya hotspot. Dan dalam hal ini kita akan mengkonfigurasi hanya sampai ether 3 sampai dengan WLAN 1. Anggap saja kebutuhannya itu. Sehingga WLAN 1 itu ada di urutan kelima, set 5. Name WLAN 1 min kita tambahin hotspot. Ya, dengan perintah print begini, ini sudah ada yang keliru, oke. Ya, selanjutnya kita ini untuk keluar ya. Kita masuk ke konfigurasi berikutnya. Oke, masih ada yang belum. Kita coba gabungkan antara Ether 3 dengan VLAN 1 dengan perintah interface bridge ya, masuk ke bridge. Saya enter. Kemudian saya add name. Kita kasih nama bridge hotspot. Ini untuk menggabungkan antara Ether 2 dan WLAN 1 nanti Ether 3 dengan WLAN 1 itu menjadi satu interface dan memiliki satu IP address. Oke, kita coba berikan nama bridge-nya itu bridge hotspot. Kemudian kita enter saja. Seperti ini otomatis kalau kita print maka dia akan menghasilkan seperti ini secara otomatis. Oke, kita masuk ke port mana saja. Kita kan belum memasukkan Ether 3 dan Ether WLAN 1. Berarti di dalam port itu kita berikan perintah add interface. Add interface Ether 3 hotspot bridge hotspot. Kita enter saja. Kemudian add interface dengan perintah yang sama. WLAN hotspot. Ya. Oke. Ya, selanjutnya kita ke konfigurasi berikutnya itu mengkonfigurasi IP address. Ya, kita ini keluar. Oke, selanjutnya kita buat IP address untuk Ether 2 LAN dengan bridge hotspot. Ya. Jadi yang kita buatkan IP address-nya ada Ether 2 LAN dan bridge hotspot. Oke, sorry, tadi kita belum sempat print. Tapi apa? Saya keluar dulu. Kita ini untuk penjelasan saja. Interface. Jadi kita akan buatkan IP address hanya untuk Ether 2 LAN dan bridge hotspot. Apa indikasi identitas ini hanya menunjukkan bahwa yang masuk ke dalam bridge hotspot itu WLAN 1 dan Ether 3. Oke, kita kembali ke IP address ya. Address untuk LAN kita menggunakan IP address kelas C. Ingat IP privat kelas C ya, jangan lupa. 192.168.17.1/24 dengan prefixnya per 24. Interface Ether 2. Ya, oke, selanjutnya saya bisa enter kemudian F
address kita pakai kelas B untuk bridge hotspot 172 menggunakan IP private juga ya. Saya menggunakan angka 117. Ingat IP privat untuk kelas B itu 172.17 sampai 172.16 sampai 172.31 ya. Ya, oke, saya ngambil ini kemudian terus tidak 1/24. Oke, bridge ya. Oke, oke. Di sini kalau saya print maka kita sudah membuat dua IP address. Di sini sudah terbentuk ada header dua. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di HCP client. Di HCP kita konfigurasi dulu, kita keluar saja ya. IP HCP. Oke, kemudian bisa nggak langsung ya? Kita bisa langsung ya. Kalau tidak mau ini. Oke, kalau tidak mau di enter dulu gitu ya. Kita coba langsung add interface di kliennya sumber internetnya. Ingat pengertian dari DHCP client itu dynamic host ya. Kontrol protokol mendapatkan IP secara otomatis. Ini dalam hal ini kita ingin menjadikan MikroTik itu sebagai klien atau penerima IP dari internet. Nah, sumber internet kita tadi itu ada di Ether 1 sehingga kita memilih Ether 1. Iya, Ether 1 internet. Oke. Kemudian kita berikan satu print lagi disable no. Ini supaya kita langsung aktifkan ya. Oke, kita langsung ya. Ini tempat ininya ya. Nah, kita harus ya, print. Maka di sini sudah. Nah, ini statusnya belum. Ini sudah otomatis. Kita coba pasang dulu kabel sumber internetnya di Ether 1. Oke, kita coba print lagi. Ya. Oke, sekarang sudah bound dan mendapatkan IP address secara otomatis sehingga ketika kita mau cek ke IP address itu maka hasilnya di sini ada kode D itu yang didapatkan yang diberikan oleh internet dalam hal ini 192.168.100.253. Oke. Oke, selanjutnya ini kita tidak buat tetapi diberikan langsung oleh IP address dari router di atas kita atau sumber internetnya. Oke, selanjutnya konfigurasi yang kita lakukan adalah konfigurasi firewall NAT. Nah, ini ya, kita masuk ke IP firewall NAT. Apa itu NAT? Nah, NAT itu network address translation ya. Network address translation maksudnya dia akan menerjemahkan antara IP publik dengan IP lokal atau IP privat. Jadi dia akan menerjemahkan IP publik ke IP lokal. Oke, kita lanjutkan. Atau nanti keterangannya bisa lebih tinggal dicari di Google. Oke, kita lanjutkan saja IP firewall. Nah, kemudian kita add chain source name ya, interface. Nah, ini sumber internet kita kan masih di Ether 1 ya. Action
sama dengan masquerade. Ya, oke, sampai di sini router kita eh, sudah terhubung ya sebenarnya dari tadi ya. Sejak kita mendapatkan IP address ini, kita bisa buktikan dengan google.com. Sorry, saya keluar dulu. Google.com. Oke, ini tandanya kita sudah Ctrl C saja sudah terhubung. Oke, kita lanjut ke konfigurasi berikutnya, yaitu konfigurasi DHCP server, yaitu untuk memberikan IP eh, terhadap Ether 2 dan tentunya terhadap bridge hotspot. Oke, sekarang kita masuk ke IP DHCP server. DHCP server. Server itu memberi, kalau klien itu menerima. Nah, ini dia akan membagi IP yang sudah diberikan lewat Ether 1 tadi. Ya, kita enter saja. Ya, setup. Nah, sederhana saja. Kemudian di enter. Ya, interface berapa? Ether 2. Oh, tinggal kita enter. Ya, enter. DHCP address space-nya. Oke, gateway 17 itu satu ya. Kemudian kita address to give out. Ya, ini mau diberikan dari IP berapa? Dari 2 sampai 254 atau dari mana? Ini bisa kita rubah ya, ujung ini. Nah, tapi sementara kita biarkan saja. Kita bisa rubah sebenarnya ya, yang ini ya, 2 sampai ini 254. Nah, kita mau kasih klien atau pelanggan itu dari IP address berapa gitu kebutuhannya, tergantung kebutuhannya. Oke, kita enter saja. Ya, di sini kita hapus. Kita diminta untuk mengisi DNS server. Kita coba menggunakan 8.8.8.8 IP addressnya Google. Kemudian kita enter list time-nya ya itu 10 menit. Oke, ya. Kemudian kita setup lagi untuk interface bridge ya, hotspot. Kemudian kita enter lagi, ya sama langkahnya seperti tadi. Kita juga bisa memberikan merubah ini nilai yang ujungnya ya. Kita mau memberikan tergantung kebutuhan. Oke, saya enter. Nah, ini ya kalau kita tidak hapus, kita ada penolakan, kita harus hapus. Nah, dalam hal ini bisa juga kita menggunakan 8.8.4.4. Boleh juga sama 8.8 juga tidak ada masalah ya. Kita enter. Oke, oke. Sampai di sini internet kita sudah bisa. Ya, ini. Jadi nanti kalaupun saya pindah ke Ether Ether ini, ya mana dia tadi, yang semua yang gabung ke bridge, ya, yang Ether 3 itu ditancap, maka dia atau yang WLAN satu hotspot, tapi ini kan dalam bentuk WiFi ya, bridge hotspot, maka dia akan mendapatkan IP juga karena kita sudah setting dua-duanya. Oke, sampai di sini internet kita bisa kita tes dengan CMD, ya perintahnya ya Windows R ya, tombol Windows R kita ketik tekan kemudian muncul menu run. Ya, selanjutnya kita bisa ping google.com. Ya, ini sudah terhubung kita dengan internet. Oke, saya tutup saja. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan konfigurasi blocking serta ini wireless dulu ya untuk membuktikan kalau ya kita coba berikan ini wifi-nya ya
bisa apa tidak? Ya, kita coba ya. Wireless, kita setting wirelessnya. Ya, di sini kita aktifkan, kemudian kita konfigurasi. Ya, kita bisa security profile sebenarnya, tapi kita langsung saja karena oke. Station kita pilih access point bridge atau AP bridge. Ya, kita tidak memilih yang station, tapi kita pilih banyak pilihan ya. Tapi dalam hal ini kita menggunakan access point bridge dulu. Kemudian BGN ini yang paling lengkap. Ya. Kemudian ini pun kita pakai 20, mau pakai yang mana bisa. Tapi saya tetap membiarkan ini, kemudian ini juga saya bisa biarkan. Atau kita bisa ganti. Rekomendasinya ini kan ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Sama auto, bisa auto, bisa ini juga. Nah, tapi rekomendasinya 1, 6, dan 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7. Ya. Satu. Oke, kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada konsepnya tersendiri ya. Jadi penjelasan yang lain tentang eh, tentang wireless ya. Oke, tentang frekuensi. Ya, kita bisa biarkan atau kita pindah. Misalkan. Kemudian SSID-nya ini nama sinyal yang muncul nanti. Oke, kita ganti misalkan menggunakan nama sesuai dengan nama router kita. Ya, lab TKJ misalnya. Lab TKJ. Ya, nanti kalau untuk siswa itu atau ini atau yang lain boleh. Kemudian ini kita biarkan karena kita tidak melakukan perubahan. Ya, yang lain masih tetap standar. Kita tinggal klik apply, oke, atau langsung oke juga misalnya. Kemudian selanjutnya kita berikan hotspot IP hotspot ya. Di sini pilih, ingat ada beberapa, klik server, kemudian hotspot setup. Ya, kita enggak ke sini, tapi kita ke bridge hotspot. Oke, next. Ini, next. Ya, ini kita bisa ganti juga IP berapa kita mau kasih. Tapi dalam kasus ini kita standar saja dulu. Ya, kemudian ini ya DNS server kita bisa tambah dengan 8 di 8 di 8. Kita juga bisa tambah 8 di 8 di 4 di 4. Atau cukup satu ini aja. Kita lanjut next. Kemudian DNS name-nya misalkan kita kasih nama lab lab TKJ titik net misalnya. Oke, saya ini adminnya. Misalkan kita kasih nama admin 1, 2, 3. Nanti dalam realnya ya jangan pakai ini, tidak aman router kita. Ganti admin juga bisa diganti, misalkan menggunakan eh, DKJ, gitu ya. DKJ 1, 2, 3. Saya next, oke. Ya, kita bisa ini ya, kita coba Windows R, NCPL, TCPL, ya, kita coba enable.
kita coba connect ke kita coba connect ke lab TKJ. Ini ya. Ya, open browser. Ya, karena kita sudah terhubung dengan internet. Ya, biasanya ada ini ya. Saya coba cabut kabelnya. Ya, saya coba cabut kabel. Ya, kabelnya tercabut. Saya connect ulang. Masih needed open browser. Ya, ini welcome to Spot SMK 1 Kediri, belum dirubah ya pastinya. Oke, di sini tadi saya menggunakan TKJ 123, kemudian admin 123. Ya, ya, ini bisa dilihat ya, admin 123. Oke, kita sudah terhubung dengan internet. Ini bisa dilihat sendiri sebentar, agak ya, belum terlihat terhubung melalui. Sekarang kita terhubung melalui jaringan ini, jaringan WiFi. Ya. Jadi tidak terhubung lagi dengan kabel. Bisa kita lihat juga lewat konfigurasi ini. Ini sudah saya cabut kabelnya. Ya, sudah saya cabut kabelnya. Ini. Oke.